Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya ini adalah lanjutan analisa yang kita sampaikan tadi di pagi hari. Oke, nggak lama-lama kita akan melihat di time frame 4 jam ya. Kita mulai di time frame 4 jam dulu. Secara keseluruhan market masih bergerak konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini. Artinya dari 4 jam ke belakang ya, 1, 2, 3, 4, 5 candle bergerak ini masih berada di range candle bullish yang membentuk di pola hari kemarin ya, pukul 20.00, yaitu masih dalam area inside bar. Tidak ada perubahan, belum terjadinya break high di area 1914.94, bahkan low-nya juga belum berhasil di 1907.46. Besar kemungkinan tadinya saya pikir market bisa bergerak bullish untuk menuju zona pantau ya, tapi ternyata sampai dengan saat ini tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Dan range pergerakannya pun itu hanya berkisaran 5,62 dolar per troy ounce, sangat kecil sekali. Dan menurut saya karena hari ini akan ada rilis news CPI ya, atau inflation rate. Sekarang coba akan saya bahas ulang kembali ya sedikit mengenai data inflation rate yang akan rilis nanti malam pukul 19.30. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat seperti apa kondisinya, nanti dampaknya terhadap indeks dolar. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, di sini saya menggunakan forexfactory.com ya untuk membahas jadwal kalender yang akan rilis nanti malam tanggal 13 September pukul 19.30 sesi USD ya, di mana ada high impact. Di sini ada 3 rilis data penting. Tentunya yang pertama adalah core CPI, di mana core CPI ini indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Dan core CPI ini yang dihilangkan itu komponen harga yang cenderung volatile atau tidak stabil seperti makanan dan energi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren inflasi secara mendasar. Dan kalau kita perhatikan dari data previous ke forecastnya, ini kan tidak ada perubahan angka ya, sebesar 0,2% dan diprediksikan angkanya 0,2%. Dan posisinya jika mana angkanya memang tidak ada perubahan, actualnya sesuai dengan forecast, maka menurut saya tidak ada perubahan atau tidak begitu berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar. Tapi kalau nanti angkanya di atas daripada forecast, di atas 0,2%, di atas previous, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Itu dari data core CPI. Begitu juga dengan kebalikannya. Kalau angka aktualnya di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Itu yang pertama ya, akan rilis pukul 19.30 ya. Dan kemudian untuk CPI month over month ya, ini dimana ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Artinya perubahan itu dari bulan ke bulan ya. Ininya di situ. Jadi pada perubahan persentase ini dalam indeks harga konsumen dari bulan sebelumnya, ini memberikan gambaran tentang perubahan harga dalam jangka pendek, khususnya dalam 1 bulan. Nah, tentunya kalau kita perhatikan CPI untuk month over month di sini previousnya kan 0,2%. Di sini diprediksikan forecastnya adalah 0,6%. Jadi ada pertumbuhan atau peningkatan ekspektasi sebesar 0,6%. Dan jika mana ini sesuai dengan aktual sebesar forecast 0,6%, maka menunjukkan pengaruh terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan atau positif terhadap indeks dolar. Hati-hati ya, data CPI masih sangat rentan, maksudnya masih sangat kuat ya untuk posisi saat ini, apalagi prediksinya ini di atas previous semua. Ya, itu yang pertama. Tapi kalau nanti CPI month over month-nya di bawah forecast, di bawah previous, ya masih menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Oke. Dan yang paling penting di sini adalah CPI year of year ya, di mana consumer price index year of year ini atau inflation rate ini yang menjadikan PR sampai dengan saat ini ya, si Jeremy Powell berusaha untuk menekan targetnya hingga 2%. Bahkan terakhir kalau kita perhatikan angkanya kan
3% ya, berhasil diturunkan hingga 3% dari tertinggi inflasi Amerika sejak 2022 itu di 9,1%, dan sekarang sudah mencapai 3,2% ya terakhir. Jadi dari 3% naik ke 3,2%, dan sekarang diprediksikan naik menjadi 3,6%. Ini pasti sangat mengaruh sekali terhadap kondisi ekonomi Amerika. Artinya ukuran statistik yang digunakan dalam SIPA ini untuk mengukur perubahan harga rata-rata sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu negara atau wilayah selama periode waktu tertentu. Dan ini diukur selama 1 tahun gitu loh. Dan posisinya, prediksinya naik sebesar 3,6%. Berarti kan si Jeremy Powell dengan mengambil keputusan akhir bulan ini ya, di September ini, rencanakan tidak menaikkan suku bunga ya, tapi kalau dilihat dari data CPI yang masih menunjukkan angka forecastnya sebesar 3,6% dan nanti aktualnya menghasilkan angka 3,6%, pasti indeks dolar akan terjadi penguatan yang cukup signifikan. Apalagi kita ketahui sebulan sebelumnya ya, dari 3% naik 3,2% aja, indeks dolar sampai dengan detik ini masih dalam posisi bullish yang sangat signifikan. Nah, ini yang mempengaruhi pergerakan XAU/USD, tentunya akan terbebani untuk dia bergerak naik gitu loh. Maka tekanan sellernya masih sangat kuat sekali. Apalagi nanti didukung aktualnya ya, menghasilkan forecast 3,6% atau di atasnya 3,6%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Berarti kalau asumsinya jika mana angka ini masih sangat tinggi untuk inflasi, bulan November ya, di pertemuan berikutnya atau keputusan Jeremy Powell pasti akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Itu gambarannya secara keseluruhan ya. Jadi mohon dicermati betul-betul karena ini news itu juga berhubungan dengan banyak faktor. Artinya meskipun secara teknis adalah seperti itu, bisa juga dengan adanya ketakutan inflasi makin tinggi dan agresif si Jeremy Powell atau The Fed untuk menaikkan suku bunga, itu bisa ditakutkan juga akan terjadinya resesi. Jika mana terjadinya resesi itu berpengaruh terhadap sentimen pasar, pasti akan melakukan pembelian safe haven terhadap XAU/USD, maka XAU/USD juga bisa terjadi kenaikan. Makanya untuk menyikapi ketika nanti rilis, dampaknya bisa signifikan sekali, bisa range antara 20 sampai 30 dolar, itu gambaran saya. Oke. Jadi ya minimal nanti kita lihat ya pergerakannya, tapi secara analisa fundamental memang masih menunjukkan positif terhadap indeks dolarnya. Indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke. Sekarang kita akan kembali lagi di time frame 4 jam ya. Kita lihat secara teknikal untuk XAU/USD. Check it out. Oke, untuk time frame 4 jam masih sama ya, artinya masih berada dalam area inside bar, belum ada perubahan cukup signifikan sampai dengan saat ini, di mana low-nya 1907.46 belum berhasil membentuk low baru, ataupun high-nya juga sama, belum di break 1914.94, belum menunjukkan high baru, artinya masih dalam area inside bar. Ini posisinya, dan saya akan mengukur target ya, saya akan ukur dulu target atas dan target bawah karena nanti ada inflation rate. Kita ukur minimal range 20 dolar ya, maka akan menguji kuat area resisten atau strong high terakhir di sini. Ini akan diuji kuat ya tentunya, tapi saya nggak akan standby di sini. Saya lebih prepare untuk ke level yang lebih tinggi nih di sini nih. Ya, di area order block time frame 1 jam. Targetnya menurut saya bisa sampai ke sana jika mana indeks dolar terjadi penurunan yang cukup signifikan dari dampak inflasi yang mereda. Intinya di situ. Tapi kalau nanti inflasinya cukup tinggi ya, menghasilkan sesuai dengan ekspektasi, maka prediksinya adalah indeks dolar menguat dan XAU/USD akan terjadi penurunan. Kalau turun itu bisa mencapai range, langsung saya tarik 30 dolar aja ya. Oke, mendekati wilayah area support kunci yang ada di time frame 4 jam nih, 1884. Nah, menariknya Anda perhatikan di sini ya. Nah, posisi ini posisi ini Anda bisa lihat, ini adalah area demand. Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan acuan ya. Artinya belum di sini nggak ada order block, tidak ada hal yang cukup bagus untuk terjadinya penolakan si buyer. Dan di sini udah diambil candle ini dan ini juga sudah diambil. Artinya masih sangat kuat. Area 1884.68 di breakout. Coba kita undurkan lagi. Kita mencari informasi yang lebih jauh ya. Apakah ada peluang di posisi ini? Ya, secara keseluruhan tentunya
sangat rapat ya, sangat rapat sekali. Adapun kalau nanti dia bergerak cukup signifikan, bisa juga ini ada area imbalance ya di posisi ini. Coba nanti kita cek ya. Kita sementara di targetnya sampai sini dulu. Saya mau counter trend ya. Apakah bisa sejauh ini? Sangat memungkinkan ya. Tapi ini 1860 ya, terlalu jauh sih menurut saya. Sebentar. Oke, setidaknya gini. Area yang perlu diperhatikan nanti 1884 dulu ya. Saya akan melihat coba di sini karena di sini tidak ada acuan ya. Tapi setidaknya coba saya geser di time frame 1 jam aja, kita lihat dulu. Minimal kita sudah tahu ya target atas dan target bawah. Kita lihat di time frame 1 jam. Karena menurut saya ketika nanti sebelum rilis news untuk CPI, maka market akan konsolidasi. Gambaran saya seperti ini. Jadi masih bergerak di range terbatas seperti ini. Belum ada perubahan yang cukup signifikan sampai nanti terjadinya news yang akan rilis yang akan mendorong buyers ataupun seller yang cukup signifikan. Itu sih gambarannya. Ya, gambarannya seperti itu. Sebentar, ini time frame 1 jam, kita lihat lagi sisi kiri ya. Kita cek sisi kiri posisinya. Kita lihat, oke. Ini sudah diambil. Nah, ini ada nih. Oke, ini masih fresh nih. Ini ada di sini nih. 1895 ya. 95 sampai area ini 1890. Menurut saya ini masih fresh. Ya, ini menurut saya masih fresh. Kita lihat dulu sampai sini. Oke. Ini untuk counter trend, order block di area ini. Ya, 1895 sampai 1890. Semoga aja nggak ke 1884 ya, karena kalau di bawahnya itu ini sudah diambil posisinya terakhir ini. Ini ada order block tapi udah diambil nih, udah diambil di candle ini ya, candle bearish gitu. Jadi tidak ada peluang yang cukup bagus untuk di area ini. Ya, karena area itu cuman atasnya itu masih oke lah. Ya, artinya gini, secara keseluruhan 1895 saya akan jadikan acuan di sini untuk zona buy sampai di bawah 1884 ya. Pantau aja, menurut saya lihat aja nanti dorongan sellernya seberapa kuat. Ketika memang market volatile, maka di sini bisa dijadikan zona buy. Turunkan di time frame 15 menit untuk menangkap sinyal dari pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah area zona buy yang berkisaran 1895 sampai 1884. Jadi kalau di sini betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, maka di sini saya bisa jadikan acuan untuk trading saya ya, yaitu buy di area ini ya, seperti ini. Saya akan tunggu betul-betul ada pembentukan itu. Tapi taking profit saya hanya sebatas area 1903 atau 1900 di wilayah area ini, karena tidak saya ambil cukup banyak karena ini adalah counter trend ya. Counter trend artinya hanya mengambil beberapa dolar ke atas saja. Oke, seperti ini kondisinya. Dan yang kedua, area kalau pergerakan memang bullish, maka order block time frame 1 jam ini yang saya jadikan zona sell di area ini. Oke, kita tandain dulu. Ini adalah zona sellnya. Ya, ini zona sell di sini. Tentunya hal yang sama, saya tunggu konfirmasi kalau betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3-in side down di area ini. Baru saya akan sell sampai dengan target minimal resistance become support di area ini. Ya, ini berkisaran antara 1935.45 sampai 1938.07. Oke, ini gambaran saya. Jadi selama market belum menunjukkan potensi, apalagi nanti volatilnya pasti sangat tinggi ya, hati-hati ya, menurut saya seperti itu. Jadi saya lebih baik standby di atas ataupun di bawah untuk counter pergerakan ketika bullish ya, zona sell saya tinggal pantau. Kalau dia tekanannya bearish sangat kuat, maka zona buy yang saya akan pantau. Oke, jadi ini gambaran strategi yang akan saya jalankan nanti malam. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.